Kita sambut Ibu Susi Pujiastuti. Ibu, selamat malam. Akhirnya ada waktu untuk kami. Oh, selamat malam, silahkan. Ini kami yang mendatangi kantor Ibu akhirnya, ya. Tadi kita sudah melihat ada profil Ibu. Ibu dikenal cuek begitu ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Saya pikir saya biasa aja, cuek enggak. Terlalu detail juga enggak, tapi... Untuk penampilan penting nggak, Bu? Well, sekarang karena banyak ketemu orang, ya mau enggak mau saya harus sedikit berbeda. Ada bahkan di internet juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi, ya negeri ini butuh orang gila gitu. Butuh menteri yang gila gitu. Ibu rela aja disebut gila. Sebetulnya enggak, orang merasa waras kok dipanggil orang gila. Buat orang udah terlanjur kasih komentar begitu. Mau robah saya harus kampanye. Susi itu enggak gila, kan nggak akan percaya orang. Oke, ada juga nih yang mengatakan bahwa gila di sini mungkin definisinya adalah nekat, kerja, yang penting hasil gitu. Menurut Ibu? Untuk saya, things itu harus done. Saya enggak bisa meninggalkan sesuatu undone. Enggak bisa, harus done. Dengan cara apapun? Whatever takes, yes. Walaupun disebut gila? Yes. Yes. Tapi ada loh Bu, pakar kelautan dari ITB yang mengatakan bahwa ini Ibu dipilih itu sebagai menteri itu istilahnya ngaco begitu. Setuju dengan itu? Itu komentar, semua orang berhak untuk berkomentar apapun. Dan untuk saya... yang penting saya pribadi mengerjakan apa yang saya pikir baik dan saya pikir itu bisa saya selesaikan itu aja. Orang mau berkomentar Susi begini, Susi begitu, itu hak orang untuk menilai. Pak Presiden kasih pekerjaan ini sama saya dan saya pikir saya bisa do my best dengan experience saya yang selama ini bekerja di kelautan, juga hasil pengamatan saya selama ini. Saya juga sebagai pemain bisnis ya, kita kan bisa melihat banyak hal. Dan saya pikir Pak Presiden ingin satu perubahan. Dan saya pikir saya bisa menjadi bagian dari perubahan. Karena saya berpikir apa yang saya lakukan itu sebetulnya sedikit berbeda dengan kebanyakan atau what has been done gitu. Dan kenapa tidak saya coba gitu. Ini sekarang kita masuk Ibu sebagai menteri ini, Bu. Betul, Bu. Gaji menteri itu cuma 1% dibandingkan Ibu sebagai pengusaha. Enggak juga. Cuma terus berapa persen kecil, dong? 19 juta. Itu 1%-nya penghasilan Ibu ketika jadi pengusaha ya? Enggak, harusnya kan kalau nanti kita bekerja baik, semua saya yakin pemerintah kabinet kerja ini juga akan melihat semua segmen. Dan saya yakin kalau kita kerja betul baik, untuk saya, saya tidak bilang saya sudah berlebih atau lebih dari cukup. Kenapa Bu mau terima tawaran itu? Penghasilan mengecil jauh. Saya pikir mau apa lagi, kan makan udah cukup. You kan nggak perlu dua tempat tidur untuk tidur dalam satu malam. No, ya? Apa karena gaji yang kecil itu kemudian Menteri Susi mulai patok tarif foto diri? Saya berpikir saking banyaknya selfie, saya sebetulnya akan earning more money untuk program-program kenelayanan. Rencana mau dipatok berapa nih satu selfie? 100.000. Wow. Tapi enggak, ini bercanda kan bukan? Coba saya selfie sama Ibu, bayar nggak nih? Saya pikir has to start thinking seriously. Karena makin banyak gitu dan itu juga makin ganggu saya kan. Ganggu ya. Nanti kalau Ibu lewat ada tulisan 100.000 gitu. Kita That's lihat. Good idea. Saya bikin kertas. Taruh di kertas ya, 100.000. Pesannya sampai Bu. Kita lihat artikel berikutnya ya. Menteri Susi taunya kerja, tidak tahu berapa hartanya. Iya Bu. Saya kerja dari dulu tidak pernah pikir semua dipegang oleh kasir. Dari zaman kecil pun usaha masih 3-4 orang di perusahaan, saya tidak pernah pegang uang. So. Hitungan bisnisnya tahu saya. Tapi apa yang sudah saya punya saya tidak pernah pikir. Yang penting pulang ke rumah ada di dapur disediain makan, ada rokok, ada wine. So.
dua itu tuh ada rokok ya. Emang nggak bisa lepas banget ya Bu ya. Sehari bisa berkurang berapa? banyak. Bisa Sudah berapa berkurang- bungkus Ibu? Sudah berkurang banyak dan saya berencana berhenti. Yeay. Bu Bisa, Bu, Menkes kira-kira. bilang tidak sehat, saya pikir So, mau berhenti. berhenti ya. Oke, ada gebrakan-gebrakan masuk kantor ya katanya Ibu nih sebelumnya kan jam kerjanya bukan jam 7.00. Saya coba lontarkan di acara gathering waktu itu kalau tidak salah acara sertijab ya kalau tidak salah. Saya coba tanya sama setuju ya sudah dan ibu-ibu senang saya tanya tiap kali. Senang Bu, terima kasih. Di depan Ibu senang, di belakang nggak tahu. Ada yang komplain. Ada yang komplain nggak? Kalau yang komplain eselon 1 barangkali karena datangnya lebih pagi, pulangnya nggak lebih pagi, lebih cepat. Mana berani komplain Bu. Pak Narmoko yang mana Pak Narmoko? Nih gebrakan terbaru ini masuk jam 7 berat nggak untuk Bapak? Awal muranya berat Ibu, karena harus bangun pagi. Kemudian kita tadi seperti kata Ibu Menteri, kita ini nggak bisa pulang juga lebih cepat. Kan mereka pulang jam 3, kita harus pulang paling tidak itu jam 6. Atau menunggu Ibu pulang baru kita pulang. Ini persoalan. Jadi seperti itu ya Pak. Pernah ada protes dari istri nggak Pak? Kalau protes sih tidak. Cuma dia lebih senang karena apa ya? Karena kita lebih cepat berangkatnya. Lebih cepat berangkatnya. Kok malah ibunya senang? Oke. Maksudnya cepat Sudah untuk bosan mencari ya rezeki. Pak Narmoko. Aku mengatakan bahwa saya akan mundur begitu, Ibu akan mundur jika gagal dalam waktu 1 tahun mungkin. Ibu memberi batas waktu untuk 1 tahun. Kita lihat artikelnya dulu. Susi Pujiastuti mundur dari menteri jika gagal lakukan ini. Lakukan ininya itu adalah pembenahan mengenai kasus pencurian ikan, Bu. Tapi terlalu dini nggak sih jika Ibu sudah mengatakan saya akan mundur jika gagal? Karena saya melihat itu persoalan yang sangat besar. Banyak hal berjalan atau terbangun di dunia perikanan Indonesia ini, baik budidaya maupun kelautan itu yang akibat dari efek sampingannya illegal fishing ini. Dan kalau ini tidak diberesin, sekarang kan kita karena banyak industri sudah pada bangkrut. Industri cold storage karena kekurangan raw material, ikan kakap merah makin susah, orang lokal pun mau beli jadi mahal harganya karena ada jumlah sedikit sudah diekspor. Kemudian 10 tahun terakhir ini sudah ditata pasar di dalam struktur pasar aja habit makan ikannya itu udah di divert ke budidaya karena kelangkaannya ikan laut. Nah kalau seperti ini seperti sistematis kan, ikan kita ditarik untuk bahan baku fish meal, fish mealnya diimpor oleh kita lagi untuk kita jadi mengganti ikan laut dengan ikan budidaya. Untuk sebuah strategi ketahanan pangan, oke. Tapi untuk sebuah kultural dan tradisi dan profil bangsa kita yang punya wilayah 2/3 air, ini kan aneh. Iya, iya. Kok kita punya 2/3-nya laut, ikannya jutaan ton, kita cuma mampu yang ada di pasar, ikan lele sama ikan mujair. Iya. Ridiculous gitu kan. Udah sekian lama ya saya tidak mau menunjuk ini salah siapa. Yang jelas bangsa Indonesia ini selama ini tidak menyadari bahwa 2/3 wilayah kita ini air. Pak Presiden dalam pidatonya bicara bahwa kita selama ini terlalu lama memunggungi laut. Tidak pernah melihat laut. Nah begitu lihat sebetulnya 2/3 ini wilayah kita laut. Harusnya 2/3 pangan kita itu disuplai dari laut. Oke. Dan pangan dari laut itu bukan pangan yang tidak berkualitas, itu protein tinggi dan sangat bagus untuk IQ. Mereka melihat opportunity pasar dengan budidaya. Satu hal, sebuah kegiatan ekonomi yang mesti dilakukan, tapi di satu sisi it's quite expensive the cost. Kalau kita bisa jaga laut, itu hampir almost
no cost. Nah itu, laut tinggal jaga saja. Ya. Tapi mungkin bukan persoalan yang mudah juga ya Bu ya, ketika dari sekian ratus kapal yang bisa nyala hanya 12 misalnya untuk Nah, menjaga. saya pikir itu mudah. Kalau once kita tegas, itu orang juga tidak mau kok. They gonna think twice. Oke. Kalau satu kali kita tegas dan tidak dibiarkan, saya pikir mereka juga tidak akan berani coba-coba lagi. Sampai dengan detik ini Bu, sudah ada berapa kapal asing ilegal yang ditenggelamkan? Oh belum ada, Belum tapi ada. kita sudah ada rencana yang ditangkap ini kita akan tenggelamkan. Oke, sudah kalau bisa dibilang sudah ada berapa kapal asing yang ditangkap ini? Kalau tidak salah tadi dari wilayah Lanal Rane ada 7, kemudian dari PSDKP kita ada 6, dan saya dengar di Tual juga sudah ada yang ditangkap 1 atau 2. Belum, sedang nunggu informasi lebih lanjut Oke, lagi. mereka terbukti melakukan illegal fishing Bu. Ya. Oke, dan ini akan Dan diapakan? banyak yang lain tapi mereka sudah sempat lari. Banyak yang sudah sempat lari. Ya. Itu berarti gimana kalau sudah banyak yang sempat lari? Kita yang kurang cepat, kapalnya yang lambat, atau mereka yang Ya kalau mau tangkap 5.000 kapal juga impossible kan. 5.000 ini sehari mereka melakukan illegal fishing di tanah air? Ya, di Indonesia ini dari 1.200 izin kira-kira ada duplicate itu mungkin 5.000-an sampai 7.000-an. Nah, kalau soal sudah ada yang ditangkap gitu ya Bu ya, ini tidak semata-mata langsung ditenggelamkan gitu kan Bu? Ada prosesnya. Oh gitu. iya, kita ambil orangnya. Karena banyak orang yang kita mengatakan lihat kesalahannya apa saja, dan kalau cukup baru itu kapal yang akan kita tenggelamkan. Oke, harapannya mudah-mudahan tidak sampai ada penenggelaman gitu ya Bu ya. Semua bisa disiplin sendiri, mereka nggak Saya masuk setuju ke dengan tanah Pak air. Presiden untuk efek jerah sih harus. Oke, nah ketika sudah ditenggelamkan, apakah sudah ada pemikiran-pemikiran ini awaknya diapakan gitu? Oh, kalau awak kan sudah diproses oleh imigrasi. Itu bukan bagian kita. Ada imigrasi, ada Kementerian Luar Negeri. Tentu mereka dipulangkan ke negaranya. Oke, kalau misalnya dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia gitu misalnya, dan beberapa Thailand gitu. Tanah air ini kan 2/3-nya adalah laut gitu. Nomor Tapi, 2 terpanjang di dunia. Nah, betul. Tapi volume ekspornya jauh dibanding Iya, mereka. karena selama ini kan dia curi oleh ikan itu dan langsung dibawa. Dari Malaysia, dari Thailand. Dan itu bukan pemerintah, itu adalah pelaku bisnis dari negara tetangga. Oke. Nah, yang kadang-kadang media sering itu selalu diarahkan ini seperti antar negara bilateral. Bukan. Pencuri ini bukan negara, bukan pemerintahan Malaysia, bukan pemerintahan Thailand, bukan pemerintahan, tapi pelaku usaha perikanan dari Thailand, dari China, dari Malaysia. Jadi ini tidak akan mengganggu, kalaupun kita keras kepada mereka, tidak akan mengganggu bilateral antar negara. Ya. Karena mereka warga negara, betul warga negara Thailand atau warga negara Malaysia, tapi mereka itu bukan mewakili negara Ya. dalam pencurian ikan-ikan ini. Mereka pure business. Oke. Mereka mewakili greed, keserakahan. Itu saja, saya pikir. Ini balik lagi soal BBM sedikit untuk nelayan. Ini kan udah dinaikkan nih Bu harga ya, harga BBM. Ya. Kata Ibu tadi itu yang penting buat nelayan itu adalah ada minyak, ada bahan bakar. Harga nggak masalah gitu kan. Nah kalau misalnya harga BBM yang mereka harus beli ini lebih mahal, artinya mereka menjual produknya juga lebih mahal. Kalau nelayan yang saya tahu, banyak nelayan itu sebetulnya akses ke SPDN itu yang kecil-kecil terutama agak susah. Seperti ada SPBU pun di Pontianak, kemarin waktu saya kunjungan ke Pontianak. Di SPBU pun orang masyarakat beli sebetulnya udah di atas harga umum di Jakarta ya, harga non subsidi. Jadi saya melihat sebetulnya untuk nelayan memang yang lebih penting dari beberapa wawancara itu ketersediaan bahan bakar. Yang kedua adalah adanya pasar yang membeli hasil tangkapan mereka. Oke. Dan kalau sekarang illegal fishing ini berhenti, hasil tangkapan mereka banyak, itu akan sangat membantu para nelayan. Yang penting adalah sekarang pasokan BBM untuk mereka ada. Ya, gitu. dan pasar ada daya beli untuk membeli produk mereka. Bagaimana Ibu menjamin supaya pasokan BBM untuk mereka selalu ada? Saya beberapa kali ngobrol dengan beberapa orang di Pertamina dan saya yakin itu pasti akan dilakukan. Janji pemerintah bahwa ketersediaan itu akan dijamin kan. Jadi
saya percaya dengan janji pemerintah ya. Oke, salah satu saran dari Ibu untuk Bapak Presiden adalah salah satu yang cukup mengejutkan, Bu. Tinggalkan G20. Sebetulnya saya tidak bicara seperti itu. Jadi begini, kita ini produk perikanan kita itu dikenakan impor tarif oleh Eropa dan Amerika. Tuna kita itu 14 sampai 21%, tergantung jenis olahannya. Kemudian udang kita ada 7 sampai 12%. Nah, kalau lihat ekspor kita dari 2 produk saja 2 miliar lebih, itu kali rata-rata 15% kan 300 juta US. Sebetulnya keinginan saya, pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, mengadvokasi tentang perikanan kita supaya bisa dapat perlakuan sama seperti produk dari Timur Timur, dari Ekuador, yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Kan ada kelompok negara berkembang, development country, atau ada G20. Nah, kemungkinan besar kita tidak akan dapat itu keringanan impor tarif karena kita di G20. Tapi itu baru asumsi saya. Saya pikir kalau ini dicoba, siapa tahu kita bisa meyakinkan bahwa Indonesia Fisheries itu sebetulnya is legitimate untuk dapat perlakuan keringanan impor tarif ini, gitu. Tanpa harus masuk kembali ke kelompok development country misalnya. Karena itu 300 juta dolar, it's a cash in, dan itu bisa membantu pengusaha membantu nelayan. Jadi efek subsidi nanti juga kalaupun dicabut total itu tidak akan terasa karena kita dapat 300 juta dolar kembali kan. Nah, ada kajian FAO, Bu, yang mengatakan bahwa Indonesia ini menyumbangkan 12% tuna ya, potensi tuna untuk dunia. Sebetulnya bisa lebih dari bisa itu. Lebih, sampai berapa? Karena kan angka yang diekspor oleh negara Thailand, dari angka negara Thailand itu sebetulnya bagian dari kita. Sama Filipina juga. Sebetulnya tuna-tuna mereka yang diekspor itu misalnya dari 100 ton paling tidak at least 40 sampai 50% itu dari lautan kita. Memaksimalkan ini gimana, Bu? Supaya Indonesia ini bisa lebih dari 12% yang tadi Ibu katakan. Stop illegal fishing. Stop pencurian ikan. Kemudian kita berdayakan nelayan lokal. Kalau ini tidak kita kunci, tidak bisa. Makanya saya minta Pak Presiden, saya akan selesaikan ini dulu. Kalau ini tidak selesai, kita mau nata yang lain susah. Karena tsunami jadi... Desember 2014 ini 10 tahun tsunami ya. Pasti kalau ingat dengan itu, pasti Ibu mengingat lagi masa-masa itu. Ada cuplikannya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ibu menyaksikan pemandangan seperti itu 10 tahun lalu. Seperti apa, Bu, mungkin? Sampai hari ini saya masih cium bau. Kan seperti bau terbakar, bau... Bau terbakar. Bau manusia, bau... Pesawat Susi Air pada saat itu adalah pesawat perintis pertama yang sampai di lokasi dan pastinya belum ada sentuhan beres-beres sama sekali pada saat itu.
Saya hanya pikir waktu itu kan pesawat baru 1 bulan kita pakai untuk bawain lobster dari Pangandaran ke Jakarta. Saya pikir ya bantu saja. Ada SMS dari Pak Teten Mas Duki, Banda Aceh seperti Killing Fields. Saya pikir ya bantu aja. So, saya kirim pesawat ke sana. Saya bawa yang satu saya bawa saya hari kedua dengan saya. Yang pertama berangkat, lalu hari kedua saya berangkat dengan 1 pesawat lagi. Kurang lebih pemandangan seperti tadi yang Ibu saksikan? Atau lebih dari itu? Kita kan landingnya di Melambo ya. Ya. Oke Bu, masih. Saya belajar banyak tentang humanity. Saya pikir sangat berguna pada saat Pangandaran juga kena tsunami. Dan tanpa tsunami Aceh, Susi Air nggak akan pernah ada. So. Pertama itu berarti Susi Air karena tsunami jadi airline. Kalau tidak ada tsunami, mungkin hanya bawa lobster saja. Pesawatnya nggak pernah bawa orang nanti. Jadi kita tidak pernah punya business plan untuk bangun Susi Air. Tidak pernah ada. Saya beli pesawat untuk bawa lobster dari wilayah-wilayah selatan Jawa supaya sampai Jakarta 1 jam aja, 2 jam aja maksimum gitu. Jadi nggak pernah terpikir mau bikin airline, tidak pernah. Dan kemudian nama Susi Air itu gimana ceritanya, Bu? CNN bicara waktu landing pertama kali di Melambo, dia landing di situ dengan Susi Air. Nah, pada saat saya mau pulang setelah uang habis, kan kita terbang gratisan. Waktu itu 2 minggu uang habis, saya rencana pulang, tapi kemudian Bank Mandiri kasih bantu nota-nota Pertaminanya diganti, jadi saya gratisan lagi, 1 minggu lagi. Nah, pada saat mau pulang, NGO pada, sudah di sini aja, nggak usah bawa pulang pesawatnya, saya charter. Nah, akhirnya nama Susi Air, orang pada nyari Susi Air di situ. Jadi itu sama sekali nggak ada rencana, udah deh dikasih nama Susi gitu. Jadi tidak pernah ada business plan Susi Air. Kalau akhirnya keluar nama Susi gitu, nggak keberatan, Bu? Karena semua ya orang sudah semua tanyanya Susi Air. Saya bilang nggak ada Susi Air, ada Susi. Orang jalan terus, ya udah ngalah saya. Oke, ini ada cerita dari Pak Sudrajat mungkin ya, bisa cerita sedikit mengenai asal mula cikal bakal Susi Air ini, Pak Sudrajat. Singkat padat mungkin, Pak, silakan. Saya sudah dengar memang dari beberapa teman mengatakan ada perempuan di Pangandaran yang berbisnis ikan, dan dia adalah orang yang menjadi informal leader di Pangandaran. Saya waktu itu adalah Dirjen Strategi Pertahanan. So, saya menginventarisir leader and informal leaders untuk kepentingan pertahanan. Saya sempatkan saya pergi ke Pangandaran dan ketemu Susi. Cerita kanan kiri sampai saya bermalam di rumahnya dia 1 malam. Besoknya saya pergi ke Jakarta. Ya. Komunikasi terus berlanjut. Saya punya kesimpulan, ini informal leader ini lain, saya katakan. Saya melihat dia sebagai mutiara dari selatan. Sus, ke Jakarta yuk. Ya. Ayo Pak, ke Jakarta. Then talks the business. Mulailah dari situ, dah. Ini saya ada pavilion, pakai aja. Jadi kantor Susi Air? Ya. Dan saya mengatakan, saya melihat ini orang luar biasa, gitu kan. Dan saya mengatakan ini orang mutiara. Harus saya bawa ke Jakarta. Dan nyatanya betul. 10 tahun kemudian dia jadi menteri. Ya. Tadi terakhir kita tsunami Aceh ya, Bu ya. Dan kemudian Pangandaran kena juga. Ini berarti sudah ada semacam pengalaman yang kemudian Ibu langsung terapkan gitu. Ibu rela rumah dijadikan tempat pengungsi waktu itu. Dan lain-lain, freezer juga digunakan untuk mayat ya, Bu. Tidak ada masalah, walaupun Ibu adalah seorang pengusaha yang tujuannya adalah cari profit gitu.
Saya pikir kalau pada situasi begitu kita nggak, it's automatic thinking bahwa we just have to do something. Profit apa nggak terpikir. Nah, nonton TV dia telepon, Susi siang injem banget sah katanya. Bu, ada sedikit games ya, tebak wajah ya Bu ya. Kita lihat di layar, nanti akan ada potongan-potongan wajah. Ibu silahkan tebak. Bisa mengenali Bu, siapa Bu? Nah, Enggak? Oke. Gambar berikutnya. Bu. Sudah mulai? Belum? Belum. Oke, kita perbesar. Nah. Tommy Winata. Gimana tuh Bu? Saya berkawan dengan beliau sudah lama. Ya. Dan banyak hal tentang lingkungan di Blimbing, beliau undang saya ke sana. So, been good friend for long time. Oke. Ketika sudah menjadi menteri, Ibu ajak Pak Tommy Winata ke Pangandaran. Dia mau datang dan saya go ahead. Nggak ada masalah untuk saya. Dan saya senang teman-teman datang. Karena memang sahabat sudah sejak lama begitu ya Bu ya. Banyak yang kemudian merasa khawatir ketika sudah jadi anggota pemerintahan, kabinet, ini masih berhubungan dengan konglomerat, bisnismen gitu Bu. Saya rasa saya juga berkawan baik dengan Pak Tommy Soeharto, saya juga berkawan baik dengan semua. Banyak teman saya dan semua, Bu Mega juga kawan saya. Dan Kamaruzaman atau Pon Mengam juga teman saya baik. So Pak Teten juga teman saya. Kawan saya dari semua lini, semua lingkungan. Banyak wartawan juga kawan baik saya. So saya dan Pak Tommy orang yang profesional di bidang beliau. Saya juga seorang profesional. Dan saya yakin dia juga akan respect saya punya profesionalisme. Dan saya yakin dia juga akan jaga saya punya profesionalisme. Karena kita berkawan. Oke, jadi tidak perlu ada kekhawatiran konflik of interest begitu ya Bu? Well, orang boleh saja berasumsi, tapi kan have a look and see. Look and see ya, jadi masyarakat juga bisa melihat nanti kelanjutannya seperti apa begitu. Oke, gambar berikutnya, tebak wajah yang lain Bu. Mari kita lihat lagi nih. Sudah ketebak belum Bu, yang ini? Belum, next. Sudah ketebak Bu? Sudah? Next. Very bad. Siapa Bu? No. Kita kasih full. Pak Solihin GP. Apa tuh Bu? Peran Pak Solihin GP. Saya berkawan sudah lama Bu dengan Pak Solihin GP itu. Pertemanan kita luar biasa. Dan saya dengan beliau mengalami beberapa event dalam hidup yang luar biasa. Satu contoh sodetan Citandui. Satu hari beliau teriak-teriak telepon saya, "Kau diam saja, itu tempatmu mau disodet." Saya bilang apa? Ya terus ngobrol dia teriak-teriak. Saya bilang sebentar. Bapak kena power syndrome nih, bentak-bentak. Saya ini bukan anak buah Bapak, saya bilang. Bapak jenderal tapi kan di tentara, saya ini bukan anak buah, saya bilang. Terus kita ngobrol. Dan ya pada saat itu genting-genting perjuangan kita untuk menolak sodetan Citandui. Kita sering berkumpul. Terus kita juga sama-sama di Walhi Jabar, tentang lingkungan, tentang penggundulan hutan, dan banyak hal lain. Bapak selalu baik. Contoh waktu tsunami Aceh terjadi, beliau bawa bantuan berapa truk. Nah tiap kali saya bilang, Bapak naik pesawat aja, nanti dari Medan pakai pesawat saya. Enggak, dia ikut naik truk. Saya ini prajurit, jadi ikut naik truk. Tapi tiap 2 jam putranya kan takut, telepon, gimana Susi, saya balik, telepon. Beliau marah-marah. Saya ini prajurit mau mati di mana saja urusan saya. Ya saya bilang kalau udah mati ketahuan. Persoalannya you masih hidup, bikin saya susah. Tiap 2 jam anaknya telepon, saya bilang. Jadi kalau ditelepon tanya, siapa yang cicing? Ulang nanya baik katanya. Saya ini prajurit, mati ya mati. Ya saya bilang kalau udah mati udah jelas, saya bilang. Karena masih hidup lah jadi masalah. Singkat kata, Pak Solihin GP ini bisa dibilang apa ya, semacam tempat Ibu cari nasihat begitu?
Seperti itu, dan tempat-tempat countering untuk banyak ide, membangun HNSI dulu juga. Kita banyak beberapa istilahnya pemberdayaan nelayan kita lakukan untuk membangkitkan spirit, dan saya sangat cocok dengan beliau. Termasuk mengingatkan juga soal penampilan ya Bu ya. Katanya rambutnya harus hitam, jangan dicat. Enggak, kemarin waktu nemenin, saya bilang saya enggak punya bapak dan enggak punya pasangan, jadi bapak ikut ya temenin Susi. Beliau bilang, oke, tapi satu, kamu tidak boleh gagal. Yang kedua, pakai kebaya. Terus anakku tidak mungkin rambutnya merah, jadi saya kasih rambut sedikit cat hitam. Soal ada larangan merokok di depan umum juga dari Pak Solihin GP. Ya kalau bisa jangan merokok depan umum, tapi kalau ngumpet-ngumpet beliau juga ikut ngerokok. Tapi beliau itu pribadi yang luar biasa. Nonton TV, dia telepon. Susi siang pinjam banget sah, katanya. Dia bilang, kamu pinjam muka siapa? Lemahnya kenapa? Itu cantik mukanya di TV, katanya. Pinjam muka siapa? Pak Solihin, mudah-mudahan selalu sehat ya. Iya, Oke, luar kita lihat biasa. gambar berikutnya. Itu Bu, belum kelihatan. Oke, next. Nah, Belum. Oke, next. hard to see. Nah ini dari senyumnya sih Ibu pasti tahu. Masa sih? Nadine. Ya. Bu, putri Ibu sekarang ini jadi perhatian sekali di tanah air nih Bu. Cantik, kemudian banyak dibicarakan juga di sosial media. Komentar Ibu? Saya sedikit khawatir saja, takutnya terlalu banyak gangguan. Nanti sekolahnya jadi terganggu. Tapi dia juga anak luar biasa. Dia anak sangat independen, sangat mandiri, sangat eager to kin. Jadi dia bisa disiplin, itu yang saya lihat dia sangat baik. Oke, belum boleh pacaran ya Bu? Sudah punya pacar. Sudah punya pacar. Oke, jadi kalau yang naksir-naksir tertutup dulu gitu ya, udah punya pacar soalnya. Sabtuar. Oke, keluarga, masa kecil Ibu ada cuplikan yang sudah kami siapkan. Seberapa dekat Ibu dengan Ibunda? Sangat dekat. Ibu tuh seperti charging. Kalau saya capek, saya ngobrol, saya seger lagi. Oke, di gambar ini apa Bu? Bisa diceritakan sedikit? Waktu itu helikopter baru datang, jadi saya mau ajak terbang Ibu. Cuma jalannya terlalu jauh dan beliau sudah agak susah jalan, jadi saya gendong aja. Berapa kali menggendong Ibunda mungkin? Sering. Sering. Oke. Kabarnya juga Ibu sempat nggak bicara dengan ayahanda selama 2 tahun, betul Bu? Waktu keluar sekolah ya. Kenapa itu? Kenapa Bu? Ya Bapak tidak senang saya berhenti sekolah. Gitu aja. Kenapa kemudian sampai 2 tahun ini? Keras kepala, Bapak keras kepala, saya keras kepala. Masih ingat saya? Ibu bisa ceritakan Ingat saya? kamu ini? Siapa? Siapa aku? Hah? Masa lali sih? Terus waktu teman satu kamar dulu. You gemuk, you loba kali. Subhanallah, masa saya. Selamat ya bisa juga. You gemuk kali. You gemuk, jadinya aku enggak. Dulu kurus sekali. Iya, bisa diperkenalkan kepada kami Bu.
Kita indekos sama-sama di Gampingan, satu kamar. Satu kamar ya kita ya. Pada saat di Belajar bareng. SMA? Di SMA. Aha. Dia rajin, Bu, tulisannya rapi. Bisa aja. Saya Jadi- nggak rajin, saya kalau di kelas urusin yang lain, pulang pinjem catatan. Sama teman satu Aduh, lagi, aku banget. Dwi Korita Karnawati, sekarang dia rektor UGM. Rektor Oke. UGM, ya. Jadi Oke ya. Iya. Hampir nggak udah hafal. berapa lama sih nggak ketemu emang sampai pangling begitu? 32 tahun. Tapi waktu tahun iya 30 ya 32 tahun. 32 tahun sekarang ketemu 32 lagi di tahun, sini. Iya, iya. Oke. Itu masuk di Gemuk ya. Anaknya 3. Oh, Ibu Eka, Iya. Ibu Susi dulu zaman SMA-nya gimana, Bu? Oh, dia hebat. Ini apa? Suka baca-baca buku yang pokoknya yang kelas tinggi lah saya enggak. Saya, Lagi masa SMA tuh udah Masa- mulai baca-baca. iya, iya. Baca apa misalnya? pokoknya buku-bukunya itu yang apa ya yang saya nggak bisa ngikutin lah zaman dahulu. Karena kalau saya diajak ke toko buku Gunung Agung itu saya cuma ngikutin aja nggak ini ngikutin. Dulu saya pemimpi, saya senang filsafat. Mhm. Saya baca Bible, saya baca Confucius, saya baca Buddhism, saya baca Marxist, saya baca Adam Smith. SMA semua itu? Everything, ya. Oke. Dan kemudian Kepalanya kemana-mana. dan kemudian masa sekolah merasa bahwa nggak comfort dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Iya. Mungkin juga karena itu kepalanya di mana-mana, nggak bisa di kelas gitu kan. Ada satu foto lagi yang ingin kami perlihatkan ke Ibu Susi ya, kita lihat. Rumah sakit Bethesda, Ibu. Ada cerita apa dengan rumah sakit Bethesda? Dulu saya jatuh di kelas di tangga, di opname Kelas di 2. Bethesda ya. Aha, terus kemudian? Ya di opname di Bethesda, terus ambil cairan sumsum juga. Berapa kali harus bolak-balik dan meninggalkan sekolah? Sering sekali, hampir tiap bulan. Aha. Apa gara-gara itu Ibu berhenti sekolah? Enggak juga, tapi memang saya pikir it's time to quit my school. Karena Nggak comfort aja, nggak feel at home, nggak merasa itu cocok buat saya. Oke. Setiap libur sekolah ini suka saling mengunjungi ya, Ibu Iya, Ibu Susi ikut ke iya, kadang Klaten. suka Ke ikut ke Klaten, rumah ke saya, Klaten. kadang saya ikut ke Pangandaran. Pangandaran. Ya. Oke. Kalau inget zaman-zaman SMA, udah kebayang nggak kalau Ibu Susi ini suatu saat jadi menteri, Bu? Nggak kebayang. Karena Ya belum sampai ke situ kali ya pikir. atau karena memang agak nyentrik sedikit gitu jadi Enggak juga, enggak sama juga. sekali? Dulu ini kok apa kalem ke waktu SMA. Kalem. Iya enggak? Tapi kalau soal Oh, pacar ini apa? Rambutnya panjang, Panjang. dikepang. Iya, Kalem ya? Iya, enggak ini. Rambut saya Panjang satu dan lutut. dikepang. Oke. Iya. Jadi kembang sekolah. Enggak. Ya termasuk ngetop lah di sekolah. Baik. Terima kasih untuk bapak-bapak semua. Ini karyawan-karyawan Ibu ikut menyaksikan. Kita sudah sampai di ujung acara, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Bapak-bapak semua terima kasih. Ini eselon 1 dan 2 begitu ya. Semuanya hadir di sini. Terima kasih.